Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Lengan TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami berbincang-bincang dengan salah satu tim relawan Kecamatan Sutra, Bapak Darda. Jadi tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk meluruskan isu-isu yang berkembang baik di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat yang saat ini mulai memanas pemirsa. Jadi pada malam hari ini harapan kami dengan adanya kegiatan kami atau liputan kami dengan tim relawan, mudah-mudahan ke depannya Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan ini berjalan dengan aman, lancar dan damai. Oke pemirsa, pada malam hari ini saya kebetulan bertemu dengan salah satu tim pemenangan Paslon 01 Bapak Hendra Juni dan Hamdanus. Namanya Bapak Darda. Pak Darda, assalamualaikum. Salam. Ya, mengganggu nih Pak Darda. Saya malam hari ini ingin meminta waktu kepada Pak Darda untuk berbincang-bincang mengenai pilkada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Selatan untuk periode 2020-2024. Perkenalkan, nama saya Wandi Jusri, saya dari Lengayan TV atau disingkat dengan LTV. Pada malam hari ini kami punya visi dan misi, yaitunya kami menginginkan pilkada di Kabupaten Selatan ini berlangsung dengan aman dan damai. Oke Pak Darda, saya ingin menanyakan nih kepada Pak Darda kan, sebenarnya motivasi Pak Darda dalam mendukung Pak Hendra Joni apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pilkada Pesisir Selatan 2020-2024, sebenarnya banyak motivasi kita untuk melakukan dukungan kepada Bapak Haji Hendra Joni dan Bapak Hamdanus Pak Iwan. Tapi salah satu motivasi kami ataupun saya pribadi mendukung Bapak Haji Hendra Joni dan Bapak Hamdanus, saya berangkat dari peristiwa kontestan Pilpres tahun 2019. Salah satu calon capres Pak Joko Widodo pada saat itu, sikap yang dilakukan oleh Bapak Haji Hendra Joni bagi saya adalah sebuah sikap yang sangat bijaksana, Pak Iwan. Sebab pada waktu itu Bapak Haji Hendra Joni selaku Ketua DPC PAN bersedia meninggalkan jabatan beliau demi melakukan dukungan kepada Bapak Haji Joko Widodo. Berarti pada saat itu Bapak Haji Hendra Joni sangat memikirkan Pesisir Selatan ke depan, Pak Iwan. Sebab sebuah sikap yang sangat krusial itu, tepat itu beliau lakukan. Sebab beliau yakin bahwa Bapak Joko Widodo akan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk ke depan. Jadi itu sebuah motivasi saya melakukan dukungan kepada Bapak Haji Hendra Joni. Sebab PSL tanpa dukungan pusat, Pak Iwan, itu hal seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, pertanyaan kedua nih Pak Darda. Bagaimana sosok Bapak Hendra Joni di mata Pak Darda? Di mata saya, seorang Haji Hendra Joni memang sosok pemimpin masa depan, Pak Iwan. Sebab kita rasakan pada saat ini, Pak Iwan, apapun jenisnya di Pesisir Selatan itu drastis berubah, Pak Iwan, dibandingkan dengan yang terdahulu, Pak Iwan, di masa-masa pemerintahan yang sebelum Bapak Haji Hendra Joni. Di mata saya memang pemimpin masa depan Bapak Haji Hendra Joni. Kemudian Pak Darda,
apa kiat-kiat dan persiapan Pak Darda sebagai tim relawan Paslon 01 dalam pilkada kali ini? Misalnya bagaimana persiapan Pak Darda untuk menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya pembangunan-pembangunan atau prestasi-prestasi Bapak Hendra Joni selama beliau menjadi Bupati Kabupaten Gersang. Kami tim relawan Pak Hendra Joni, Pak Iwan, dari tingkat kecamatan itu sudah membentuk koordinator-koordinator sampai ke tingkat kampung, Pak Iwan. Dan itu kami bekali dengan sebuah bahan-bahan sosialisasi. Sebenarnya untuk menyampaikan apapun jenis kegiatan ataupun yang telah dibuat oleh Bapak Haji Hendra Joni itu sebenarnya sederhana, Pak Iwan. Sebab masyarakat sendiri sudah rasakan pada saat ini banyak hal yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Memang di tingkat masyarakat bawah, Pak Iwan, mungkin banyak yang tidak mengetahui apa-apa yang dibangun oleh Bapak Haji Hendra Joni. Tapi di saat persoalan ekonomi, masyarakat sudah rasakan jenis bantuan, beda rumah, itu sudah rasakan. Dan tinggal kami dari tim relawan menambah apa-apa yang telah dibangun di masa pemerintahan Bapak Haji Hendra Joni, Mas, Pak Iwan. Oke, Pak Darda, kita kembangkan lagi ya. Selama Bapak Hendra Joni menjadi bupati, menurut Pak Darda apa sih prestasi Pak Hendra Joni yang paling bagus atau yang paling signifikan untuk Kabupaten Wisata? Bagi saya, Pak Iwan, prestasi yang paling bagus dari sosok Haji Hendra Joni, sebuah birokrasi yang sangat transparan dan terjadi kemudahan di luar. Jadi pernah kita mendengar sebuah pernyataan dari koordinator pemenangan Paslon 02 di Kecamatan Lengayang, yaitu Saudara Masri Ene. Beliau perpanjangan tangan masyarakat Lengayang di Painan untuk pengurusan jenis apapun itu dilakukan di masa sebelum Bapak Haji Hendra Joni. Ketika Bapak Haji Hendra Joni memimpin pesisir selatan, kita tidak perlu lagi ada orang yang melakukan perpanjangan tangan di Painan, Pak Iwan. Sebab seluruh masyarakat dilayani dengan bagus, apapun jenis pelayanan gratis. Jadi sosok saya birokrasi yang transparan, bersih, jujur, adil. Berarti semasa Pak Hendra Joni menjadi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, berarti sosok seperti Mas Ri Ene itu tidak diperlukan begitu ya Pak Darda? Tidak perlu lagi. Itu seperti jenis agen lah gitu. Jadi itu sebuah seperti ini ya, seperti calo gitu ya? Seperti calo lah gitu. Jadi membuat sebuah apa tuh Pak Iwan, pembodohan aja jadinya. Jadi kapan lagi itu masyarakat kita bisa gitu. Jadi sebuah program yang dibikin oleh Bapak Haji Hendra Joni, sebuah pencerdasan bagi masyarakat ini. Sebab semua masyarakat tuh layak apapun yang jenisnya diurus di Painan itu. Tidak perlu calo lagi gitu. Jadi mungkin itu sebuah kekecewaan juga oleh saudara Mas Ene itu. Kegiatan yang seperti itu tidak bisa dia lakukan lagi itu. Berarti dengan arti kata pendukung-pendukung Paslon 02 ini berarti saya tangkap tadi
seakan-akan orang yang kecewa aja dengan Bapak Hendra Joni begitu. Pas Pak Iwan. Itu. Jadi itu memang dari hasil pantauan kami dari relawan Pak Haji Hendra Joni, orang yang tidak mendukung yang mendukung paslon 02 pada hari ini Pak Iwan, itu memang semua tim-tim Pak Haji Hendra Joni di 2014 dulu gitu. Jadi memang dari orang yang sebuah berangkat dari kekecewaan Pak Iwan gitu. Kalau kami tidak Pak Iwan, kami memang berangkat dari sebuah hati, dari sistem yang dibangun oleh Bapak Haji Hendra Joni. Kami nilai itu sebuah pemimpin masa depan gitu. Kemudian Pak Darda, bagaimana gaya kepemimpinan seorang Hendra Joni menurut Pak Darda selama beliau menjadi bupati? Kan banyak orang bilang gini, Pak Hendra Joni orangnya terlalu keras. Kemudian Pak Hendra Joni orangnya terlalu mementingkan kroni-kroni atau keluarga. Bagaimana menurut Pak Darda? Oke. Kalau dari segi keras, tegas, kita butuh pemimpin yang tegas dan keras itu. Tapi kan ada tempat-tempatnya Pak Iwan. Bapak Haji Hendra Joni orangnya disiplin. Jadi kita mungkin melihat ke belakang beliau dari seorang polisi yang biasa disiplin. Tapi kalau kita lihat ketika berhubungan dengan masyarakat, beliau lembut. Jadi ada sebagian orang yang tidak suka dengan kedisiplinan seorang Haji Hendra Joni, itu bakal lari ke paslon 02. Nah, itu kalau menurut hemat saya. Sebab saya rasakan Pak Iwan, ketika Pak Hendra Joni jadi bupati, kita sudah lihat ada pegawai jam 6 udah lewat ke Painan apel. Kalau semasa sebelum pemerintahan Pak Haji Hendra Joni, tak kapan orang itu berangkatnya ke Painan, tak sekali sebulan, tak apa. Nah, jadi itu kita lihat beliau tegas dan disiplin di dalam menjalankan roda pemerintahan Pak Iwan. Berarti yang saya tangkap Pak Hendra Joni ini tegas dan disiplin kepada bawahan. Kepada bawahan. Kemudian kepada rakyat beliau sangat mengayomi begitu ya Pak Darda. Iya. Begitu ya. Kemudian saya juga ingin nanya nih Pak Darda. Kira-kira dalam kontestan pilkada kali ini kan ada 3 calon begitu ya, 3 calon pasangan yang mengikuti pilkada Kabupaten Pisatan pada tahun ini. Kira-kira menurut Pak Darda, bagaimana nih peluang Pak Hendra Joni ini dalam pilkada kali ini? Kalau menurut kita Pak Iwan, Pak Hendra Joni sangat berpeluang memenangkan pilkada di Kabupaten Selatan untuk periode 2024. Alasannya? Alasannya semua masyarakat sudah rasakan apa yang dibuat oleh Pak Hendra Joni di periode belakang ini. Contohnya yang signifikan Pak Yang Darda? signifikan Pak Iwan, pembukaan jalan dari Bayang ke Muara Labu itu sangat berdampak tinggi Pak Iwan. Bukannya pembukaan jalan dari Bayang ke Solo Pak Darda? Muara Labu itu kan Solo. Oh begitu ya. Iya. Nah kemudian prestasi yang lain yang kira-kira yang paling signifikan apa ini? Contohnya kalau di bidang pariwisata apa gitu, kalau di bidang pendidikan apa, kemudian di bidang infrastruktur dan pemberdayaan apa juga gitu. Ya. Sebenarnya Pak Iwan, yang dibuat oleh Pak Haji Hendra Joni di masa beliau jadi bupati banyak sebenarnya. Lelah kita mau kita
ucapkan satu-satu gitu. Tapi kalau bagi kita masyarakat Lema atau masyarakat bawah, kita rasakan tuh Pak Iwan, kondisi kota Painan saja itu sangat berubah 180 derajat. Kalau kita dulu ke rumah sakit tuh Pak Iwan ya, kan dulu Pak Iwan mungkin bisa rasakan juga gitu. Di depan rumah sakit itu dulu Pak Iwan, kita potong rambut pun bisa, beli sepatu bisa, makan lontong bisa, pokoknya serba semeraut lah gitu di depan rumah sakit umum tuh gitu. Jadi di saat Pak Hendra Joni jadi bupati, semuanya diratain tuh dan diasrikan gitu. Jadi tempat parkir nyaman gitu. Jadi memang berubah drastis lah Painan itu. Kalau kita mau jujur, masyarakat Pesel pada hari ini sangat disayangkan ketika tidak melakukan dukungan kepada Bapak Haji Indra Joni untuk periode yang kedua. Tinggal mungkin Pak Indra Joni sudah di dalam kepala beliau bagaimana pembangunan ke depan Pak Iwan. Seperti pembangunan Masjid Terapung, itu tuh ikon pesisir selatan kalau menurut saya Pak Iwan. Sebab dengan adanya Masjid Terapung akan antusias orang dari luar Pesel datang ke Pesel Pak Iwan. Ini kan kalau saya orangnya kan independen. Jadi saya juga banyak dapat masukan dari luar, terutama saya juga memantau program-program dari paslon-paslon lain begitu ya. Iya. Jadi banyak juga masyarakat membicarakan begini, untuk apa dibangun infrastruktur sementara masyarakat masih miskin. Nah gimana nih, apa tanggapan Pak Darda mengenai ini? Jadi Pak Iwan, kalau masalah masyarakat miskin dengan infrastruktur, mungkin itu tuh beda Pak Iwan, sebuah program yang beda gitu. Maksudnya tanpa infrastruktur itu tidak akan bisa merubah sebuah kemiskinan. Contoh Pak Iwan, dengan tidak dibangunnya infrastruktur pasar Pak Iwan. Contohnya orang mau ke pasar harus angkat celana dulu kan, ada lumpur itu kan tuh. Jadi tingkat orang ke pasar tuh berkurang gitu. Jadi dengan pasarnya bagus tuh, tingkat orang ke pasar tinggi, tingkat orang berjualan di pasar tinggi. Jadi sangat rentan hubungannya. Tanpa infrastruktur yang bagus, ekonomi tidak akan bagus Pak Iwan. Jadi untuk sebuah pemberantasan kemiskinan perlu infrastruktur bagus gitu. Contoh, kalau tanpa ada rumah sakit Pak Iwan, tak mungkinlah dokter atau bidan datang ke rumah-rumah ngantarin obat gitu. Jadi tanpa rumah sakit yang bagus, nanti kesehatan tidak akan bisa dibaguskan gitu. Berarti intinya, selama Pak Hendra Joni menjadi bupati, infrastruktur yang dibangun oleh Pak Hendra Joni itu berarti sangat menyentuh kepada masyarakat begitu ya Pak? Ya, sangat begitu Pak Iwan. Ya, saya mau nanya nih, Ya. Pak Darda latar belakangnya kan pedagang sawit. Ya. Bagaimana sih harga sawit di masa Pak Hendra Joni ini? Kalau dulu dengar-dengar sebelum masa Pak Hendra Joni, harga sawit ini sangat murah sekali Pak Darda. Jadi banyak petani-petani sawit kita yang pailit atau jadi menganggur karena apa? Karena buah hasil yang diperoleh dari sawit itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Jadi semasa Pak Hendra Joni bagaimana nih Pak Darda? Ini Mas Iwan, sebenarnya saya malas ngomong ini gitu, sebab saya kan tim pemenangan Pak Haji Indra Joni. Iya. Nanti yang nggak enaknya sama kawan-kawan dari Oh, paslon nggak lain kan, apa-apa, Pak iya. Darda, iya. Karena kan nanti bisa aja ngomong kalau sawit kan itu pihak swasta, apa hubungan dengan pemerintah. Tapi hari ini kita rasakan Pak Iwan, semasa pemerintahan Pak Haji Indra Joni 4 tahun belakang itu sawit stabil Pak Iwan. Bagaimanapun walaupun mau lebaran itu sawit stabil gitu. Tapi sebelum pemerintahan Pak Haji Indra Joni
Kalau udah mau lebaran tuh Pak Iwan, nyampe 250. Sedangkan ongkos panennya 100 ya. Jadi mana lagi untuk tani kan itu. Jadi entah apa kiat yang dipakai oleh Pak Hendra Joni dengan investor yang ada di Pesel hari ini gitu. Sebab di 4 tahun ini Pak Iwan, kami tidak bawa sawit ke Pekanbaru, tidak bawa sawit ke Bangko. Kalau dulu kami sampai ke Bangko Pak Iwan, sampai ke Pekanbaru bawa sawit cari harga mahal gitu. Tapi masa Haji Hendra Joni kami cukup bawa sawit sampai jauhnya di Tapan. Jadi stabil gitu. Jadi harga sawit stabil. Jadi perlu masyarakat tahu sebenarnya Pak Iwan, kestabilan sawit di masa pemerintahan Haji Hendra ini itu perlu kita apresiasi. Sebab kalau pembangunan pabrik Pak Iwan di daerah Tapan itu seperti tendawan tumbuh Pak Iwan. Sudah dibangun sini, udah 5, kalau tidak salah 5 loh pembangunan pabrik di Tapan untuk hari ini. Ya, sudah 5 pabrik sudah dibangun tuh. Beda-beda investornya Pak Iwan. Nah, itu perlu kita harus bijak dan arif menilai sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Haji Hendra ini. Kita dulu pernah tahu Pak Iwan, dulu kita pernah juga menggiring investor untuk membangun pabrik di Kecamatan Sutrani Pak Iwan itu. Dia melakukan sebuah nilai apresiasinya kepada Pak Haji Hendra ini. Bagus Bupati Pesel ya kata dia kan tuh. Kami ngurus izin prinsip nggak ada neko-nekonya gitu. Memang terlalu sederhana gitu. Orangnya pokoknya memang bagus hubungannya dengan investor Pak Iwan. Itu tuh dari investor sendiri yang ngomong sama kita tuh Pak Iwan. Sebab kita yang mendampingi investor itu di sini kan tuh. Di Sutra itu. Jadi berarti ini ya Pak Dada ya, semasa pemerintahan Pak Hendra Joni, berarti beliau lebih mempermudah masalah birokrasi untuk investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Selatan. iya. Kalau menurut saya iya kan. Sebuah kiat yang dilakukan oleh Pak Haji Hendra Joni. Di sini kan yang merajalela investornya cuma Inkasi Group Pak Iwan. Jadi kiat yang dilakukan oleh Haji Hendra Joni, dia bawa investor lain di luar Inkasi gitu. Jadi tahap harga bersaing gitu. Jadi itu memang jenius Pak Haji Hendra Joni ini Pak Iwan gitu. Berarti selama Pak Hendra Joni udah ada 5 pabrik ya Pak? Udah. Di Kabupaten Selatan? Di Kabupaten Selatan, di Tapan, di Lunang gitu. Begitu ya. Jadi harapan Pak Darda nih untuk ini ya, untuk Pak Hendra Joni, masalah sawit dulu nih kita kupas nih. Iya. Kalau menurut saya semakin banyak pabrik, tentu harga semakin bersaing. Iya, Iya. pasti. Jadi harapan Pak Darda kedepannya berapa sih idealnya pabrik sawit di Pesel ini Pak Darda? Kalau kita sudah sampaikan kepada Bapak Haji Hendra Joni Pak Iwan, harapan kami untuk daerah Sutra Lengayang ini memang harus ada 1 pabrik Pak Iwan. Dan kami sudah sampaikan kepada beliau, dan beliau akan janji akan mendatangkan investor ke 2 daerah ini, dan kita akan bantu kata beliau, memfasilitasi investor itu akan hadir nanti di Kecamatan Sutra atau Lengayang itu. Kalau Kecamatan Sutra dan Lengayang dibikin pabrik, kira-kira mencukupi nggak buah sawit itu untuk seorang investor untuk menanamkan modalnya di sini? Udah, kita udah, Cukupi ya? kita udah bicara dulu sama investornya Pak Iwan. Iya. Dan dulu ada kendalanya di sini persoalan lahan Pak Iwan. Awalnya lahan yang waktu itu tuh belum siap, masyarakatnya waktu itu melepas lahan. Mungkin itu terjadi antara beberapa kelompok masyarakat kurang miskomunikasi yang baik gitu, untuk penyediaan lahan. Kalau di Tapan kan semua orang tuh bersedia, masalah lahan di sana kan masih luas. Oke Pak Darda, ada lagi nih satu pertanyaan nih. Kira-kira di antara 3 paslon ini siapa kira yang paling unggul nih Pak Darda? Menurut Pak Darda, apakah Pak Hendra Joni, Pak RA, atau yang paslon nomor 3?
Karena saya lihat nih di sosmed itu banyak sekali nih pendukung Pak RA begitu Pak Darda. Iya. Jadi kalau kita bicara pendukung Pak Iwan, kalau pendukung Pak Haji Indra Yoni ini memang sebuah pendukung yang sangat militan dan dibekali dengan sebuah pendidikan politik bagus. Ini perlu ditanamkan Pak Iwan. Sebab kita tidak mau tim pemenangan Haji Indra Yoni ini melakukan sebuah pembohongan atau melakukan sebuah pemfitnahan gitu untuk mencapai sebuah yang diinginkan gitu. Salah satu contoh gitu. Kadang ada di salah satu tim paslon yang bilang nanti ketika paslon yang kami dukung akan menjadi bupati di pesisir selatan, nanti akan kami sekolah gratis. Padahal sekolah udah gratis ya Pak? Iya, obat di rumah sakit gratis. Itu kan dilakukan oleh tim-tim paslon lain gitu. Kalau Jadi, itu kan udah program nasional. iya itu. Jadi Ya kan? kami tidak mau lakukan itu Pak Iwan. Sebab itu sebuah Pembohongan publik gitu. sebuah pembohongan publik dan sebuah pembodohan pelepel masyarakat gitu. Sebab itu kan program nasional dan itu telah berlaku gitu. Jadi apalagi nanti siapapun jadi bupati, kalau masalah sekolah gratis, coba Pak Iwan, sekolah mana yang saat ini yang masih bayar gitu kan itu kita nggak mau. Jadi seakan-akan tim paslon lain melakukan itu kayak kehilangan akal aja Pak Iwan. Jadi itu kalau kita amati seperti itu Pak Iwan. Seperti kehilangan akal begitu. Iya, ya masa jadi udah nggak ada lagi ini. Iya, nggak ada lagi. Program lagi Program yang bisa lagi, iya. diandalkan gitu ya. Jadi Iya. akhirnya timbul misalnya ujaran kebencian, Iya. kemudian Iya. timbul fitnah dan segala macam begitu ya Pak Iya. Darda? Jadi kalau menurut ini amatan kita Pak Iwan, kita bukan menggurui tim paslon lain gitu. Sebenarnya kalau tim paslon lain yang di luar Pak Haji Indra Yoni, ya simpel aja. Nanti kalau seandainya paslon 02 atau paslon 03 jadi bupati di Pesel, kami akan lanjutkan program-program yang terbengkalai oleh Pak Haji Indra Yoni. Kalau menurut saya kayak gitu aja gitu. Itu udah sebab bagus gitu ya. bagus gitu daripada nanti Pak Haji Indra Yoni gini begini gitu, ujaran kebencian gitu. Kalau menurut hemat kita nikmat apa lagi itu gitu, yang tidak kita syukuri apa yang telah dibuat oleh seorang Haji Indra Yoni di Pesel. Kemudian Pak Darda ini kan salah satu tim pemenangan paslon begitu ya. Iya. Gimana sih suka duka Pak Darda selama ini kampanye apa segala iya. macam gitu ya? Oke. Mungkin fasilitas atau apa gitu. Gimana sih suka dukanya menjadi tim relawan begitu? Suka duka banyak Pak Iwan. Jadi kami berangkat dari seorang paslon yang sangat loyalitas. Tuh. Kalau Pak Haji Indra Yoni kan seorang yang sangat loyalitas Pak Iwan. Ketika beliau Turut begitu ya? turun ke lapangan ketika jadi bupati, itu memang kalau masalah beri uang kepada masyarakat ini gampang sih. Paling hobi begitu Paling ya? hobi itu. Iya. Paling hobi kadang orang nanti menggoreng beliau udah lain kali kan. Kalau menurut saya sah-sah saja gitu. Itu mungkin dari sebuah hal yang dilakukan beliau itu mungkin sebuah sedekah gitu. Jadi ketika kami menjadi tim pemenangan beliau, ini sorotan dari masyarakat gitu. Bahwa kami ini udah kenyang gitu. Udah banyak dapat duit dari Bapak Haji ini bukan gitu. Jadi kami berangkat menjadi pendukung Bapak Haji Indra Yoni melihat dari sebuah yang telah beliau buat di pesisir selatan. Kemudian tentu dengan keikhlasan juga. Dengan sebuah keikhlasan gitu. Sebab jujur kami lakukan ini Pak Iwan. Memang beliau ini emas lah gitu. Emas Pesel ini lah gitu. Dengan sebuah birokrasi bagus,
pembangunan bagus, gitu. Kan bisa kita lihat Pak Iwan. Contohnya bagi pengusaha kayu Pak Iwan, itu perlu kita sangat berikan apresiasi kepada Bapak Haji Indra ini. Kalau semasa sebelum Bapak Haji Indra ini, orang yang ditangkap membawa kayu ini Pak Iwan, orang yang tukang becak Pak Iwan, yang bawa kayu pakai becak, yang pakai motor, yang pakai pokoknya pengusaha kayu kecil gitu. Tapi saat Pak Hendra Joni jadi bupati, yang ditangkap itu cukong kayu Pak Iwan. Cukong kayu. Cukong kayu itu ditapan Pak Iwan. Iya, iya. Ya, kan kita tengok di media waktu itu Pak Iwan. Iya, iya. Kan pengusaha kayu Lampung, kan dia di situ lihat sebuah ketegasan seorang Haji Hendra Joni Pak Iwan. Saya tidak takut sama kamu, kamu bawa kayu pesel ke Lampung, ya kan? Nah, sementara dengan kebutuhan kayu ini sangat butuh gitu kan, kita sangat butuh dengan kayu. Entah terjadi banjir, jadi banjir di Tapan itu kan soal kayu nggak ada Pak Iwan. Jadi Pak Haji Indra Joni sangat peduli dengan lingkungan pesisir selatan Pak Iwan. Jadi kan kita Pak Iwan tahu juga kan, kalau semasa sebelum Pak jadi bupati dulu yang ditangkap itu kan tukang beca. Ya kalau tukang beca apa lah kan, ya cukongnya dibiarin itu. Nah itu, jadi memang seorang Haji Indra Joni sangat peduli dengan lingkungan. Ini pertanyaan terakhir, Ya. kayaknya pertanyaan sangat menarik nih Pak Darda. Ya. Jadi begini, apa harapan Pak Darda kalau Pak Hendra Joni ini memimpin Kabupaten Selatan untuk 1 periode lagi? Kalau harapan kita, Pak Iwan, mudah-mudahan Pak Haji ini Dengar gitu ya? mendengar gitu. Tolong lanjutkan pembangunan pesel ke depan Pak Haji. Sebab hal yang telah dibuat oleh Pak Haji Indra ini pada saat ini sudah menimbulkan aura pesel gitu. Jadi dengan terpilihnya Pak Haji Indra Joni di periode kedua menambah aura ke depan gitu. Jadi semakin ada kemajuan di pesel. Terutama ini yang kami sampaikan kepada Pak Haji Indra Joni di saat kampanye di Amping Parak, ya. Kami minta beliau untuk memfasilitasi pembangunan pabrik di Kecamatan Sutra atau Lengayang. Mudah itu terrealisasi. Semakin tinggi tingkat kestabilan sawit gitu. Sebab mayoritas masyarakat pesisir selatan adalah petani sawit gitu. Dan lingkungan hidup hewan ini sebuah wisata penyu gitu. Dan ini memang tidak terlepas dari sebuah kebijakan dan yang dilakukan oleh Pak Indra ini, terjadilah kondisi wisata di penyu ini Pak Iwan. Jadi harapan untuk berubah, kalau sekarang mungkin dikondisikan sekitar 50% perubahan gitu. Jadi kita berharap ketika beliau terpilih lagi jadi Bupati Selatan yang periode kedua menjadi sebuah perubahan yang 100% Pak Iwan. Pemirsa Lengan TV, demikianlah bincang-bincang kami dengan Pak Darda dari Laskar Penyu Amping Parak, kontributor Lengan TV, Wadi Jusri melaporkan.